Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita telah menyelesaikan berbagai materi. Yang sebelumnya, yang terakhir itu adalah bab hijab dan mahjub. Hijab dan mahjub. Maka dari itu, artinya kalian sebetulnya sudah selesai memahami bagian-bagian dari warisan, bagian-bagian dari warisan. Tapi ada tinggal sisa satu hal lagi, biasanya saya buat 2 materi, saya pisah, tapi ini saya satukan. Masih ada satu topik lagi untuk menyempurnakan bagaimana kalian menghitung warisan. Bab tersebut adalah bab aul dan lot. Saya akan mulai dari aul. Jadi gini, saya kasih contoh dulu. Oke. Oke, kita ini saya tambah lagi. Saya kasih contoh, misal ada suami, kemudian di bawahnya ada 2 saudari seayah. Oke, tambahnya lagi 1 saudara seibu. Jatah suami berapa? Bagian suami berapa? Setengah. Bagian suami Setengah. saya ambilkan dari yang lain. Tabelnya saya nggak terlalu ya. Setengah, Pak. Ya, setengah. Sebentar, saya mau ngambil tabel ini dari yang lain. Saudari seayah 2 orang berapa? Saudari Bisa tirong story ini. Saya mau ngambil tabel soalnya dong. Terlalu gede. Oke, saya ulangi. Ada suami, ada 2 saudari seayah, ada 1 saudara seibu. Silakan diingat-ingat, bagian suami berapa? Setengah. Nah, saudari seayah 2/3. 2/3. 3. 1 saudara seibu 1/6. kayaknya yang jawab cuma 1 ini. Yang lainnya masih roaming ini. Ya, nggak apa-apa lah, saya lanjutkan. Kalau nunggu nanti kelamaan. Kita hitung jatahnya, maka kita cari asal masalah. Apa asal masalahnya? 6. 6. Maka 6, maka jatahnya suami adalah setengah dikali kayak gitu 3, ya kan? Kemudian jatah 2 saudari saya adalah 2/3 kali 6, yaitu 4. Saudari seibu jatahnya adalah 1. Kita jumlahkan bersama. 3 tambah totalnya berarti di sini adalah 58. Oke? Padahal kita sama-sama tahu bahwa asal masalahnya itu 6 bukan 8. Sehingga kalau kita mempunyai hitung-hitungan seperti ini, kemudian ditulis di sini harta warisan adalah 600 juta, ya kan? Terus dicari nih suami berapa? Suami berarti kalau berdasarkan hitungan di atas 3/6
kali 600 deh, biar gampang. Nah, 3/6 kali 600. Berarti suami dapat 300 juta. Dua saudari seayah, masing-masing itu berarti ya, itu berarti sorry, ini bareng-bareng dulu. Biar cepat aja, nggak usah. 4/6 dikali 600 sama dengan 100 juta. Kemudian ada saudari seibu, saudara seibu, ini di sini adalah 1/6 dikali 600 sama dengan 100 juta. Ini kalau dijumlahkan, itu melebihi harta warisan. Harta warisannya cuma sisa 600. Padahal ini kalau di total, jadinya 800 juta. 800 juta itu defisit 200 juta diambil dari mana? Masa mau ngambil dari tetangga? Kan enggak. Inti dari warisan itu kan membagikan yang sudah ada. Adanya 600. Tetapi ketika dihitung pakai hitung-hitungan yang sudah kita pelajari kemarin, jumlahnya jadinya 800 juta. 800 juta ini jadi problem. Ya kan? Kebanyakan. Nggak muat. Yang cuma punya uang 600 juta. Berarti siapa yang harus dikurangin? Akhirnya nanti pada bertengkar. Wah, ini saudari saya jarang ke rumah kok, bla bla bla. Kurangin aja jatahnya. Enggak lah, saudari saya bilang. Lu saudara seibu kejauhan, dia emang deket tapi nggak pernah bantu apa-apa. Kurangi aja dia jatahnya. Ah, jatahnya bapak suami kan, pasti manggilnya. Oh sorry, jatahnya suaminya aja bukan bapak, maaf. Jatahnya suaminya aja 300 juta itu Matiin banyak lampu. banget. Ngurus sopo. Ya Allah, tante. Kuliah loh. Diet. Apa nggak dengan diet lah. Baik. Jadi seperti itu, maka inilah yang memunculkan namanya teori Aul ini. Nah, bagaimana membagi 600 juta yang padahal secara teori, secara materi dan teori yang sudah disampaikan kemarin sebelumnya itu dapatnya hanya adalah 800 juta. Maka muncullah yang namanya Aul. Secara bahasa itu naik. Secara terminologis ini saya buatkan definisinya sendiri, berbeda dengan yang di buku-buku fikih. Kalian buka buku fikih manapun akan berbeda, dan biasanya buku bahasa Indonesia kita itu diterjemahkan juga dari buku fikih, saya pastikan berbeda. Saya terjemahkan situasi di mana jumlah jatah melebihi asal masalah. Nih, jatahnya ini jumlahnya total melebihi asal masalah. Sehingga ada sehingganya asal masalah perlu dinaikkan. Maka definisi aul tadi secara bahasa apa? Naik. Aul, ala yaulu bahasa Arab itu artinya secara bahasa naik. Nah, maka dari itu asal masalahnya perlu dinaikkan, menyesuaikan dengan jumlah data. Sehingga untuk menyelesaikan ini, asal masalahnya dinaikkan menjadi sesuai, nih, dinaikkan menjadi sesuai dengan jumlah jatah. Berarti berapa? Berarti di sini asal masalahnya menjadi 8. Sehingga penghitungan di bawah ini bukan 3/6, tapi menjadi 3/8. Ini bukan 4/6, tapi 4/8. Ini bukan 1/6, tapi 1/8. Ambil kalkulator berapa? Nanti saya. Yang bantu? 3/8 kali 600. 225. 4/8 kali 600. 1/8 kali 600. 75. Nah, ini berarti masing-masing dari anak perempuan sama dengan 150 juta. Nah, jadi pembagian akhirnya yang ini, 225, 300 sama 75. Ini kalau kalian jumlahkan, hasilnya akan tetap di angka 600 juta. Inilah yang disebut dengan aul.
mengubah asal masalah, menaikkan untuk disesuaikan dengan total dari jumlah jatah. Seperti itu. Sampai sini ada yang tanya. Jadi gini, ini semuanya saya buat step by step. Kalau kalian nggak ngikuti susah. Step by step yang pertama apa? Ini, pembagian masing-masing ahli waris saya jelaskan. Kemudian step by step yang kedua apa? Ini, mencari jumlah harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Ini dulu, data. Data ini juga sudah saya jelaskan. Kalau kalian nggak bisa paham ini, kalian nggak bisa paham lagi yang bawahnya. Maka saya harap yang nggak paham betul-betul tanya dulu ini sebelum saya lanjutkan. Pak, saya nggak paham, tapi bagiannya yang agak belakang sini, nggak apa-apa. Kalian nggak usah malu, karena sebetulnya banyak saya agak khawatir, banyak juga yang nggak paham, tapi nggak berani tanya. Maka kalau ada yang mau mewakili tanya, itu menjadi amal jariah. Ada yang tanya? Diulangin tadi Pak yang bisa jadi 1/8. Nah, oke, selain itu udah materi yang sekarang. Selain itu, mungkin ada yang lebih agak ke belakang lagi materinya. Nggak ada? Malu. Malu. Saya nggak nanggung ketika ujian. Saya pastikan soal hitung-hitungan ada. Jumlahnya berapa, Allah alam. Soal hitung-hitungan gampang. Sampai mana tadi? Jadi gini, saya ulangi ya. Aul adalah ketika asal masalah itu tidak jumlah jatah melebihi asal masalah. Asal masalahnya dinaikkan. Berapa jumlah jatah? 8. Kita naikkan berarti di sini harus kita naikkan menjadi 8. Nah, kalau kita ingat, saya lihat dulu. Kalau kita ingat, cara menghitung, ada warisan 600 juta. Bagaimana cara menghitung jumlah jatah warisan? Itu dengan menggunakan jatah ini dibagi asal masalah. Oke? Jatah ini 3 dibagi asal masalah. Berapa? Asal masalahnya 6. Dikali dengan harta. Sehingga kalau ini dikalikan, seperti yang saya praktekkan tadi, itu jadi tidak pas. Maka aul adalah mengubah akar masalah. Sehingga asal masalah ini menjadi tidak relevan atau sama sekali tidak dipakai. Karena yang dipakai saat ini adalah 8. Karena menghitung warisan adalah dengan menggunakan jatah dibagi asal masalah, kemudian dikali dengan jumlah total jatah warisan. Karena menghitung warisan itu kan caranya jatah ya kan? Ini saya bahasakan jatah. Dibagi asal masalah. Kemudian dikali total warisan. Nah, karena asal masalahnya sudah berubah, ini dicoret sama sekali tidak diberlakukan, maka ini otomatis formulanya atau angkanya berubah. Ini menjadi 3/8, ini menjadi 4/8, ini menjadi 1/8. Kenapa? Karena asal masalahnya bukan 6, asal masalahnya adalah 8. Sesimpel itu. Sudah? Di sini nanti totalnya menjadi 600. Di sini 225 juta. Kira mau 375. Gitu. Jelas? Ada yang tanya? Pintar-pintar, alhamdulillah. Pak mau tanya, Nah. asal masalahnya itu harus yang menurut poinnya yang itu, yang ABC itu. Oh, belum sampai. Terima kasih. Oke, kalau sudah sampai situ akan saya lanjutkan. Nah, kalau kita ingat, asal masalah di hukum waris itu cuma ada 7. Hanya ada 7. Kalau nggak 2, asal masalah itu. Kalau nggak 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Tidak akan pernah
keluar dari itu. Sehingga kalau kalian menghitung bagian, menempelkan bagian, ini kan nggak ngitung ya, nempelin aja. Kemudian kalian hitung asal masalahnya dapatnya 5, sudah pernah saya jelaskan, pasti mutlak salah, nggak usah dicek. Saya nggak usah ngoreksi, itu pasti salah. Kenapa? Karena hanya ada 7 opsi. Nah, kalian kok muncul angka 5, muncul angka 9, mutlak pasti salah. Nah, dari 7 asal masalah ini, yang akan naik, jadi ulama kita itu ya bukan pinter lagi, luar biasa pinter. Mereka sudah mengumpulkan berbagai kondisi kasus hukum waris. Kumpulkan, dihitung, dan bla bla bla, dan seterusnya. Mereka menyimpulkan setelah melakukan riset tersebut, hasilnya bahwa yang namanya aul itu nggak mungkin. Yang namanya aul itu nggak mungkin kecuali 3 ini. Jadi namanya aul itu hanya 3 ini. Yang asal masalah bisa aul itu hanya 6, 12, dan 24. Kalian coba karang gimana pun di sini dikasih paman, dikasih anak perempuan, dikasih apapun, kalian coba aja, pasti ujung-ujungnya yang aul hanya 6, 12, dan 24. Ini berdasarkan istiqra, deduksi dari para ulama kita. Mereka mengumpulkan berbagai masalah, disimpulkan bahwa hanya 6, 12, 24 yang akan aul. Kalau kalian melakukan aul ketika mendapat asal masalah 3, itu saya nggak usah koreksi, pasti salah. Karena nggak mungkin 3 aul. 4 nggak mungkin aul, 8 tidak mungkin aul. Gitu juga 2. Gitu ya. Nah, para ulama nggak berhenti di 3 angka ini. Mereka juga ngitung, mereka juga membuat simulasi masalah, mereka melakukan riset. Hasilnya adalah, kalau ada asal masalah 6, itu aulnya mesti ke angka kalau nggak 7, 8, 9, 10. Tidak akan pernah yang namanya 6, asal masalah 6, itu aul menjadi 11. Itu tanpa saya koreksi pasti salah. Saya dapat mahasiswa mengerjakan asal masalah 6, aul menjadi 11. Saya nggak usah koreksi, pasti salah. Itu mengurangi beban koreksi malahan. Paham ya? Karena sudah diteliti oleh para ulama kita. 12 juga sama. Nggak mungkin dia aul ke 14. Mustahil. Kalian coba aja. Kalian bikin simulasi apapun. Pasti aulnya ke angka ini. Gitu. Jadi ini bukan untuk dihafal, sekali lagi. ABC ini bukan untuk dihafal. Bahkan ini bukan untuk dihafal, semua yang saya highlight. Tapi untuk kalian pahami bahwa nanti secara natural kalau kalian ngitung, pasti dapatnya ini. Ini yang saya sampaikan hanya untuk memberitahu. Kemudian kalau kalian ngafal ya silahkan aja. Tapi saya katakan menghafal itu percuma. Karena ujung-ujungnya kalau toh kalian hitung pasti dapatnya ya ini lagi. Itu ya. Nah, sampai sini ada yang tanya? Alhamdulillah. Pinter-pinter semuanya. Baik, saya kasih contoh. Bentar, untuk kasih contoh saya harus stop share screen dan stop record. Bentar. Oke, di sini sudah saya tuliskan beberapa soal. Sorry, ini ada yang salah. Ini bagian ini chat ya, biar nggak bingung, istilahnya harus sama. Ya, itu kadang-kadang saya juga kurang konsisten dalam membuat istilahnya, jadi bingung. Oke, suami berapa dapatnya? Setengah. Paling yang jawab itu lagi. Nurjana nggak boleh jawab setelah ini. Saudari kandung. 2/3. 2/3. Putri Anggra ini nggak boleh jawab setelah ini. Berapakah asal masalah? 6, Pak. Oke, 6. Rike nggak boleh jawab setelah ini. Biar yang lain dijawab. Berapa suami? Berarti jatahnya? 3. Pak. Good. Kalau tanya yang jawab, silahkan lanjut. 2 saudari kandung?
2. 2. 2. Jatahnya kok 4. 4, Pak. 4, Pak. 4, ya, Pak. 4. Kenapa? 4. Karena 2/3 bagi 6. 6. Ada angka 2-nya ini harus dikalikan. Jadi 2 kali 2. Oke. Berapakah totalnya? 7. 7. Berarti kebanyakan. Maka apa yang perlu dilakukan? Aul. Menjadi berapa? 7. 7. Exactly. Lanjutkan. Ada istri. Silahkan jawab. 4. Terus 6, Pak. seper-6. Apa seper-6? Sepertiga. Kenapa sepertiga? Tidak ada furuk. Ada furuk. Yang jawab seper-6 karena memang faktornya ibu hanya furuk. Tidak ada saudara seibu. Tidak ada saudara seibu. Furuk dan saudara seibu aja. Yang saya tunggu dari yang lain. Saya panggil aja lah. Partisipan. Partisipan. Andra Givari. Kalau saya panggil nggak ada, nanti langsung saya taruh di waiting room ya. Ya, Andra Pak. Givari berapa? Ibu. 1/6. Karena Ada saudari saya. oke. Hilma Afinsa. Hadir, Pak. Ya berapa, Ibu? Sepertiga. Karena Tidak ada furuk. hanya furuk faktornya. Jawabannya adalah 1/3 karena tidak ada furuk dan tidak ada saudara-saudari seibu. Tadi yang disebutkan sama Nurjana hanya saudara seibu. Seharusnya saudara-saudari seibu semua. 2 saudari seayah berapa? Oke, kita panggil. Noval. 2/3. Noval Ibnu Alis. Yuk. Berapa 2 saudari saya? 2/3, Pak. 2/3. Wega Anka. 2/3, Pak. Ya, 2/3. Berarti di sini berapakah asal masalah? Jawab bareng silahkan. 12. 12. 12. Oke, asal masalah 12. Istri dapat? 3. 3. Ibu? 4. 4, 2 saudari saya? 8. 8. 8. Total? 15. 15. Berarti ini Aul ke 15. 15. Nah, ini kalau asal jawaban kalian benar, tanpa kalian ngafalkan, itu ya pasti jatuhnya kayak ini, angka-angka ini. Tidak akan lepas dari itu. Lanjut. Saya tidak panggil, langsung aja jawab. Istri berapa? 1/8. 8. Ayah? 6. 6. 6 aja. 4. Ayah. Sisa. 6 plus sisa. Bentar, ada yang salah dengan soal. Nggak apa-apa. Lanjut. 1/6 plus sisa. Saya cek dulu. Saya coba kerjakan juga. 1/6 plus sisa. Iya, atau 1/6 doang. 1/6 plus sisa. 6. Karena plus sisanya kenapa? Ada Furuk perempuan. furuk perempuan. Karena ada furuk perempuan. Iya. Dan plus sisa itu karena tidak ada laki-laki. Karena tidak ada furuk laki-laki. Jadi diingat ya, sisa itu kan nggak boleh double-double.
Sisa dalam satu kasus itu hanya boleh satu. Kalau ada double, pasti yang selanjutnya mahjub. Nah, ayah nggak mungkin mahjub. Saya nggak menjelaskan itu dalam teori jam mahjub karena tambah pusing. Ayah itu nggak mungkin mahjub. Pasti dapat. Karena apa? Karena dia bisa 1/6. Lain sama paman, sama saudara-saudara yang laki-laki yang hanya sisa doang dia bisa. Ayah itu bisa, kalau sisanya hilang, dia masih punya bagian tetap. Nah, jadi diingat rumusnya, sisa tidak boleh muncul 2 kali dalam satu masalah. Sehingga kalau sudah ada anak laki-laki, sisanya ayah itu sudah diambil anak laki-laki. Sesimpel itu. Di sini karena tidak ada anak laki-laki, maka ayah mendapatkan sisa. Tuh. Jadi bukan karena ada anak perempuan, bukan. Karena tidak ada anak laki-laki. Ibu berapa? 1/3. 1/6. Yang 1/6 kenapa? Ada furu. Yang 1/3 kenapa? Tidak ada saudari seibu lebih dari satu. Tidak ada saudari seibu. Faktornya hanya saudara-saudari seibu. Faktornya salah satunya adalah furu. Jadi ini 1/6. 2 anak perempuan. 2/3. Kalau kita hitung asal masalahnya berapa? 24. 24. Coba tak tanya Rafita. Ya, Pak. Berapa asal masalahnya? 24. 24. 24. Istri 3. 3. ayah, 4. 4. ibu 4. 4. nih 8. 8. 16. 11. Hah? 24 bagi 3 berapa? 16. Iya, 8. 16, Pak. karena masih dikali 2. 16. Berapa jumlah ini? 24 bukan? Kita cek, saya juga. 27. 7. Hah? 20. Asal masalah naik menjadi 20. 27. Sehingga matching sama yang tadi, bahwasanya 24 itu pasti naiknya ke 27. Kalau ada yang bertanya, Pak, lah terus yang ayah ini sisa gimana? Kalau nggak ada sisanya, nggak usah ditanyain. Karena tidak ada sisa, berarti ya sudah, tidak dapat. Terakhir, istri, 1/4. terus Lain Nurjana. Lain Nurjana, ibu. 1/6. Paling susah ibu ya. Nah, yang jawab perempuan semua lagi. Kalian harus tahu jatah kalian nanti. Sebagai seorang ibu. Istri tadi 1/4. Ya. Ibu? 1/6. 6. Nah, kalau bapak-bapak udah ngikut nih, kayaknya insya Allah benar nih. 1/6. Bahasa dari saya? 2/3. 3. 2/3. Yakin? Yakin. Dua saudari seibu? 1/3. 1/3. 1/3. Karena apa 1/3? Karena lebih dari 1. Tidak ada furu. Tidak ada furu. Karena apa? Lebih dari 1. Lebih dari 1 Ya, lebih dari seibu. 1. Berapa ini berarti asal masalahnya? 12. 11. 3. 3. 2. 8. Saya ngikut loh, ini saya ngetik doang sesuai permintaan kalian. 4. Nah, hitung. 17. 17. Nah, berarti betul.
Karena nggak mungkin kalau nggak ke 17. Oke, sudah jelas. Saya masuk ke pembagian harta sedikit ya. Saya ambil soal yang ini. Jika ada total warisannya adalah 300 juta. Istri berapa? Ibu berapa? 2 saudari seayah berapa? 2 saudari seibu berapa? Yuk. Istri. Berarti berapa ini ngitungnya? Gimana ngitungnya? 3/17. 3/17 jatah dibagi asal masalah dikali 300. 100. Enggak usah dihitung lah, nanti aja sendiri. Ibu 2/17. 2/17 dikali 300. 100. Kemudian 2 saudari seayah 8/17. kali 300. gampang ya. Insya Allah gampang. 2 saudari seibu berarti berapa tadi? 4. 4/17. Oke, selesai. Ada yang ditanyakan? Ya, sudah. Alhamdulillah. Baik. Pembahasan kita bukan hanya aul, tetapi juga rot. Apa itu rot? Saya kasih contoh. Kasih contoh di mana ya? Ini aja lah. Ambil satu. Nah, jangan ambil kotak. Ambil kotak satu lagi. Di sini. Oke, ini untuk contoh permulaan kita ngitung rot ya. Ahli waris. Nah, saya harus mikir dulu nih soalnya rot ini. Rot. Istri. Kemudian anak perempuan. Satu aja. Berapa istri? 1/8. Berapa anak perempuan? Setengah. Nah, Asal masalah 16. apa ada asal masalah 16? 8. 8, Pak. Nggak ada ya 16. Ya, 8. Masalah 8. Berarti istri berapa? 1. Satu. Anak perempuan? 4. 4. Ya kalau dijumlahnya berapa? Totalnya ya cuma 5. Lah gimana kalau ada harta? Ini cuma untuk menggambarkan kenapa kita perlu teori kok. Ada harta warisannya adalah 800 juta. Ya kan? Istri dapatnya 1/8 kali 800. 100. Anak perempuan ya dapatnya apa itu? 4/8 kali 800. Terus sisa uangnya dikemanakan? Pertanyaannya sesimpel itu. Sisa uangnya dikasih ke siapa? Ke satpam, ke anak angkat, atau ke yang mandiin jenazah. Nah, inilah yang perlu dijawab bahwa kalau hartanya masih sisa, ini sisanya masih ada 300 juta, itu dikembalikannya ke ahli waris lagi. Dikembalikannya ke ahli waris, dan itulah muncul yang namanya rot. Sehingga secara definisi, rot itu artinya mengembalikan. Jadi uang 300 juta sisa tadi, sisa harta berarti 300. Sisa harta ini dikembalikan kepada ahli warisnya. Maka dari definisi bahasa memang rot sendiri mengembalikan. Secara terminologis, dan sekali lagi ini agak berbeda dari buku-buku mungkin, karena saya praktikal saja, nggak terlalu teoritis lah, karena terlalu teoritis takutnya banyak lupanya. Sudahlah, yang penting kalian bisa hitung, bisa paham.
selain banyak lupanya memerlukan banyak waktu. Saya tidak punya banyak waktu soalnya, sehingga saya skip itu. Karena pada dasarnya hasil akhirnya sama. Jadi secara terminologis, rod itu kalau ada jumlah jatahnya itu kurang dari akar masalah, kurang. Sehingga perlu ada penyesuaian jatah pada masing-masing ahli waris. Kalau yang awal tadi, kalau kita perhatikan definisinya, itu langsung saya katakan dinaikkan. Jadi asal masalahnya perlu dinaikkan. Tetapi kalau yang rod itu nggak asal masalahnya langsung diturunkan, tidak. Tetapi saya katakan di sini sehingga perlu ada penyesuaian jatah. Yang di otak-atik bukan rodnya, tetapi yang di otak-atik jatahnya. Bukan asal masalahnya yang di otak-atik, tapi jatah. Sehingga saya sebutkan di sini adalah penyesuaian jatah. Nah, ini tidak perlu. Ini secara teoritis saja. Sisa warisan dalam kasus rod itu pasti baliknya ke 8 golongan. Berdasarkan risetnya para ulama kita, pasti baliknya ke 8 golongan. Saya skip saja, karena ini nanti agak... Saya takut beban kalian sudah tidak bisa berpikir terlalu lama lagi. Saya harus percepat. Rod itu ada dua kondisi. Oke, harus difahami. Kalau kalian buka buku fikih, saya jamin di situ akan ada 4. 2 kondisi, masing-masing kondisi punya 2 lagi. Jadi ada 4 total. Dan itu akan panjang sekali di buku fikih, itu panjang banget masalah rod. Yang mencoba simplifikasi hal yang rumit tersebut, maka saya dapatkan rumusnya yang ini aja yang dipakai. Kalian buka buku nih. Kalian buka buku apapun yang saya pernah kasih. Saya sudah pernah kasih kan ya. Kemudian kalian buka kok beda cara ngitungnya. Saya yakin hasilnya tetap sama. Jadi gunakan saja yang ini. Ini lebih simplifikatif, lebih simpel. Saya simpelkan soalnya. Nah, satu hal yang perlu diingat, suami dan istri tidak boleh menerima jatah rod. Maka dalam kasus yang tadi contoh, ada istri, ya kan? Sisa harta berapa? 300 juta. 300 juta ini nggak akan kembali ke istri. 300 juta semuanya baliknya ke anak. Maka anak nanti mendapat 700 juta, istri hanya dapat 100. Peraturannya seperti itu. Nah, suami ataupun istri tidak boleh menerima jatah rod. Karena ada peraturan inilah kemudian muncul 2 kondisi ini. Satu di mana kasusnya itu tidak ada ahli waris suami atau istri. Maka itu simpel. Kita yang kasus A dulu. Contoh. Wah ini udah ada jawabannya lagi. Let's say. Ibu berapa? Ibu 1/6. 1/3, Pak. di pokok bagian jatah ibu ini. Ibu 1/6 atau 1/3? 3. Aduh. 1/3. Coba kaum laki-laki kira-kira ini ibu ini mau dikasih berapa? 1/6, Pak. 1/6, pelit kalian. Yang perempuan, ibu mau dikasih berapa? 1/6. 1/3. Oh, ibu ini ada yang pelit, ada yang enggak ya. Saya orangnya baik. Saya kasihnya 1/3. Saudari si ibu? Sebentar, 1/3 kenapa? 1/3 karena hanya ada 1 saudara-saudari si ibu dan tidak ada furuk. Faktornya 2, furuk dan furuk saya tunjuk ke bawah ya, furuk bawah dan saudara-saudari si ibu yang kiri. Kalau kalian di foto saya ini di sebelah kiri saya nunjuknya. Jadi furuk tidak ada, saudara-saudari si ibu hanya 1, maka ibu 1/3. Saudari si ibu berapa? 1/6. Yang lain? Berapa? 1/6. Oke. 1/6. Nenek dari ayah? 1/6. 1/6. Asal masalahnya 6 sudah saya sebutkan di situ, lupa nggak dihapus. Ibu dapat? 2. Saudari? 1. 2, 1, 1.
1. Nah, kita kembali ke rumusnya. Dalam kondisi bahwa tidak ada ahli waris suami istri, maka asal masalah berubah menyesuaikan jumlah jatah. Sehingga kita tulis di sini jumlahnya. Jumlahnya adalah apa ini? 4. Maka asal masalahnya rot menjadi 4. Selesai. Karena tidak ada suami istri. Menghitungnya masih sama. Ibu dapatnya berapa? 2/4. Iya, 2/4 kali 100. Kemudian yang bawahnya juga dikali 100. Oke. Nah, lo udah paham sampai karena topik. Oke. Sudah ya? Ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada, saya stop screen dulu karena yang bawah belum dihapus. Nah. Oke, istri berapa? 1/8. 8. Ibu 3. 3. yang lain coba. Masih nunggu. 6. Pokoknya giliran ibu itu pada bertikai kalian. Duh, surga di bawah telapak kaki ibu dan kalian masih bertikai. Mau dikasih berapa ini bu kalian? 1/3. Pelit. 3. Apa enggak pelit? 6. 1/6 karena ada anak perempuan. Anak perempuan berapa? Setengah. Sama masalah? 24. 24. Oke. Jumlah 3. totalnya berapa? Oh, ini belum ini, sorry. Nah, ini 3. Ini 4. Ini 12. 12. Total 19. 19. Oke. Berarti kalau kita total 19 berarti perlu dilakukan rot. Cuman sebagaimana yang saya sampaikan, rotnya itu harus berbeda kalau ada yang istri. Ini langkahnya. 1. Kalau kita temukan rot setelah perhitungan ini selesai, setelah perhitungan ini selesai dan kita ketahui bahwa perlu melakukan rot, sedangkan ada istri, maka hitung dulu jatah suami istri. Saya pindah ke bawah. Oke, kita hitung dulu jatah suami atau istri. Kita sudah hitung jatahnya berapa? 3. Kemudian yang perlu dilakukan selanjutnya adalah harta warisan misalkan 500 juta. Oke, maka langkah kedua adalah hitung harta yang didapatkan suami istri. Maka di sini kita langsung hitung istri. Dapatnya adalah berapa? 3/24. Betul, 3/24 dikali 500 juta. Berapa ini? Berapa, Mbak? Saya juga ngitung pakai kalkulator. 62,5 ya? 62,5 juta. Oke. Langkah berikutnya, sudah ya, hitung jatah sudah dapat, hitung harta sudah dapat, hitung jatah ahli waris yang lain tanpa suami istri. Oke. Berarti ini, lihat ya, hitung jatah, berarti jatah yang ini. Sekarang suami istrinya dihapus. Maka paling gampang adalah dengan menambahkan satu lagi, sorry, mana ini lewatnya?
dengan menambahkan satu lagi bagan kolom. Di sini kita hitung tanpa melibatkan istri. Berarti kita membuat asal masalah baru. Asal masalah yang baru adalah berapa? Tanpa istri. 6. 6. 6 tambah 2, 6. Betul. Oke ya. Jatah ibu sama anak perempuan tanpa istri berarti berapa? 1. 1. Anak perempuan 3. 3. Nah, karena istri sudah kita delete, sudah kita bereskan, maka dia akan kembali ke yang pertama tadi. Kalau tidak ada suami istri, maka asal masalah tinggal berubah menyesuaikan dengan jumlah jatah. Sehingga step keempat adalah, ini jika perlu rot, lakukan rot. Karena kadang nggak perlu rot. Oke? Nah, maka step selanjutnya adalah, karena totalnya 4 dan tidak ada istri, maka yang perlu kita lakukan hanya ini, ganti asal masalah menjadi 4. Oke, ini step keempat. Step kelimanya, kurangi jumlah harta warisan dengan harta yang diambil suami istri. Nih, harta sisa adalah 500 dikurangi 62,5. Kenapa dikurangi? Karena sudah dikasih ke istri. Dan istri sudah tidak ikut hitung-hitungan. Maka di sini sisanya adalah 437,5. Betul ya? Iya. 437,5 ini, step 6. Nah, kurangi jumlah harta warisan ini ya. Ini step kelima. Kemudian step ke-6, hitung harta yang didapatkan ahli waris lainnya, selain suami istri. Selain suami istri. Berdasarkan sisa harta dari langkah kelima. Maka di sini kita hitung. Ibu. Dapat berapa ibu? Berarti ibu menggunakan asal masalah yang baru. 1/6. Menggunakan asal masalah yang baru berarti 1/4. Karena sudah berubah. Nah, rot lagi dia. 4 dikalinya dikali berapa? Dikali 437,5. Dengan sekian. Kemudian anak perempuan juga sama. Harta sisanya ini tidak. Anak perempuan juga sama. 3/4 ya. Kali 437,5. Nah, hitung. Biro. Yang bantu. 9,375 ya. Komanya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris beda soalnya. Udah, pencet HP saya. Tiga 38,1. Dah, selesai. Ini jatahnya. Istri dapat 62,5, ibu 109, anak 328,1. Kenapa kita perlu melakukan ini? Logikanya adalah istri harus diselesaikan duluan. Maka sekali lagi bisa jadi agak berbeda dengan yang buku yang akan kalian temukan, tapi ini cara menghitungnya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ulangi, mesti minta ulangi, saya tahu. Saya, sekarang saya ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya suruh kalian mengerjakan. Nggak ada? Di capture dulu, saya mau pindah. Habis ini mau saya kosongkan. Habis itu saya buatkan soal. Oke, nggak ada, saya stop share untuk membuat soal baru. Kita lanjutkan. Silahkan dikerjakan. Saya tunggu sambil absen. Di capture dulu karena saya mau keluar untuk menyiapkan presensinya.
Udah? Dihitung, dicatat. Saya minta jawabannya ditulis di, saya minta jawaban langsung ini ya, langsung jatah, langsung hartanya. Jatah harta, bukan hanya jatah jatah desimal, pecahan, sorry. Bukan hanya harta pecahannya aja. Saya minta harta nominalnya dapat berapa. Oke, saya stop share. Ya. Baik, yang udah selesai silahkan jawabnya di mana nih? Di kolom chat. Jawabnya di kolom chat langsung. Chatnya hilang. Nah. Lihat, kalau beda benar semua. Keren. Ya. Oke, karena benar saya nggak usah jawab. Nggak tega juga. Ini kita jawab bareng-bareng. Udah betul itu yang pada jawab. Udah betul. Oke banget. Istri berapa? Come on, last question ini. Istri? 3. Seper? Enggak. Seperempat. Seperempat plus per 8. Seperempat. Nenek? Per 6. 6. Dua saudari seibu? Sepertiga. 3. Ibu, ini asumsinya nenek dari ayah nanti ya. 1/3. Salah juga contohnya ini. 1/6. Per 6. Ibu berapa tadi? Seper-6. 6. 6, sorry. Salah. Salah ini bikin soal ini. Nenek masuk ini. Apa-apa. Lanjut ngitung juga kalian dan kalian pada ini semua. Nenek ada ibu. Nenek itu dari jalur ayah maupun jalur ibu. Kalau dia sudah ada ibu, dia tetap masuk. Oke. Saya hitung di sini dengan asumsi bahwasanya 1/6 itu ada gitu aja ya. Tapi sekali lagi contoh ini salah. Salah mutlak, saya ulangi, contoh ini salah. Untuk kita hanya mengerjakan prop-nya saja. Contoh ini nenek masuk. Contohnya benar, tapi kalau dikerjakan kayak gini salah, mestinya masuk. Asal masalahnya berapa berarti? 12. Terus istri? 3. Terus 2. terus 4. 3. 2. Nah, kita kerjakan bagian istri ya kan? Berarti bagian istri adalah 3 per 12 kali 100 juta. 100. Berapa dapatnya? 25. 25 juta. 2 juta. Kemudian kita boleh sih kurangi langsung. Balas step by step sesuai aja. Ini berarti bikin asal masalah baru berapa? 6. 6. 6. Kita hitung dari neneknya berarti 1. 1, 2. 2, 1. 1. Totalnya 4. total hanya 4. Tadi ini kita robkan lagi jadi 4. Oke, kemudian kita hartanya berarti 100 kurangi 25 sama dengan 75. Kemudian nenek dapatnya 1/4 kali 75. 4 kali 75. Dan seterusnya ya, dua saudari seibu sama dengan berapa? 2. 4 kali berapa tadi? 75. 5. Kemudian yang terakhir adalah ibu.
Ingat ya, ini secara hitung-hitungan rod betul, tapi nenek ini seharusnya mahjub. Sehingga kalau mahjub ya ini jadi mahjub. Asal masalahnya nggak jadi rod nggak nih? 3, 4, 2, tetap rod juga. 5, tetap. Kemudian ini tetap menjadi hilang karena dia mahjub. Kemudian 2, 1 di sini menjadi 3. Tapi sekali lagi ini dengan asumsi bahwa, biar saya nggak usah menghapus banyak-banyak, asumsi bahwa neneknya dapat. Oke, sampai sini saja ada yang ditanyakan? Pak, berarti mau nanya Pak. Ya. Silakan. Berarti kalau neneknya mahjub, apa nggak dihitung total 3 kayak gitu? Iya, saya kan tadi hapusin satu-satu, cuman kepanjangan jadi ya udahlah. Mau dihapus ya, neneknya mahjub. Neneknya mahjub, kemudian maka asal masalahnya menjadi tetap 12, 3, 4, 2, dijumlahkan masih 9, masih harus rod. Asal masalah ketika di rod menjadi 3. Berapa? 3 sama 6? 6 tetap. 6. Tapi ini 3, maka ini menjadi 3. Totalnya 3. 6, 2, 1, benar 3. Kemudian di sini jadi berubah. Nenek nggak dapat, karena dia mahjub. Kemudian di sini menjadi 2/3 sama 1/3. Dan seterusnya. Berarti ini 50 juta. Ini selesai. Gitu ya, sama aja. Secara teori yang penting kalian dapat yang rodnya. Neneknya tinggal dimahjubkan gitu. Kecuali nanti setelah nenek mahjub ada merubah menjadi nggak jadi rod dan lain sebagainya ya itu lain lagi. Oke, sudah ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Mas Saifuddin dah nanya. Sudah ya? Oke, saya ingin menyampaikan hal penting. Saya tutup dulu untuk materi sekian terkait aul dan rod. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.